Halo semuanya, ketemu lagi dan salam tim casing. Gimana Vivo X50 Pro-nya teman-teman yang pada PO udah terima? Atau teman-teman yang belum beli tapi udah megang-megang, udah ngerasain kayak gimana handphonenya? Bener kan kayak yang gue bilang di video reviewnya kemarin? Enak ini handphone dipegangnya, asli. Dan sayang banget sebenarnya buat dipakein casing. Cuma ya, men mau gimana lagi ya? Handphone 10 juta ini, mahal coy. Masa nggak dipakein casing ya? Cuma disclaimer aja nih, buat teman-teman yang punya X50 ataupun yang X50 Pro Plus, ini secara looks sama aja. Walau posisi lensanya beda-beda, cuma kan sama aja nih. Kalau frame kameranya ada di sebelah kiri, jadi kalau teman-teman lihat video ini udah bisa dibilang secara looks mirip juga lah buat si handphone X50 series yang lainnya. Oke? Dah, kali ini gue ngebahas ada 7 casing yang gue beli. Dan seperti biasa, link pembeliannya nanti gue taruh di deskripsi di bawah. Dan untuk casing favorit teman-teman, casing anjay, ada. Tenang aja. Yaudah, kita mulai aja dari casing yang pertama dulu ya. Casing pertama kita mulai dari yang harga paling murah dulu. Ini harganya 25.000 guys. Dan ini tuh casingnya adalah soft case dan warnanya transparan, jelly kayak gini ya. Tuh. Cuma dia ada pemisahnya lagi nih antar lensanya. Jadi nggak bolong plong gitu aja kayak casing bawaan ya. Langsung aja kita pakein, kita lihat. Lengket banget sih. Jadi nggak licin ini casingnya. Kalau dipegang jadi makin mantap. Terus juga feelsnya dipegang ini lebih tipis daripada casing bawaan. Dan tentunya ini proteksi kamera jauh lebih baik sih ketimbang yang casing bawaan ya. Kalau casing bawaan kan cuma di kotak pinggir sininya doang nih. Nah cuma kalau kayak gini biasanya flashnya takut ngeganggu sih. Coba kita tes dulu deh. Coba lihat hasilnya dulu. Ini gue coba foto remote dan pakai flashnya. Nah, nyata enggak tuh guys. Lihat hasilnya aman-aman aja. Nggak ada ngebias flashnya ya. Oke, terus untuk bagian lubang-lubangnya kita cek. Ini bagian atas oke aman. Tombol power sama volume. Oke, yang volume aman, tapi yang power kok berasa kayak kita neken 2 kali. Jadi ada setengah, terus baru ketekan lagi. Nah, ini nih kayak berasa udah mencet tombol ini. Tapi aslinya enggak kan. Jadi masih 2 kali. 1, 2. Tuh baru nyala. 1, 2. Gitu. Oke, terus untuk yang bagian bawahnya aman. Nah, kalau sebelah kirinya kan ya biasa, nggak ada apa-apa. Terus kalau ditaruh telentang ya pasti aman karena kameranya terlindungi sama casingnya. Terus kalau ditaruhnya tengkurap, oke, dia ngelindung bagian atas sama bawahnya sini, ada bibir lebihnya ya. Dan ini gue juga masih pakai anti gores bawaan, jadi bukan yang tempered glass. Jadi ya ini hitungannya kalau ditaruh bidang datar kayak meja gini, aman guys. Kalau teman-teman suka yang tipis-tipis, casing 25.000 ini cocok. Ya. Kita lanjut ke casing selanjutnya. Oke, naik 3.500 lebih mahal. Ini casing banyak banget modelnya buat handphone lain ya. Teman-teman juga pasti gue yakin sering ngeliat. Ini yang model kayak gini. Hybrid dengan bagian tengahnya itu smoke. Pinggirannya sini sih karet ya. Sama ininya tuh suka warna-warni beda-beda gitu. Tergantung pinggirannya teman-teman mau yang warna apa. Ini harganya 28.500. Dan langsung aja kita pakai. Looksnya jadi seperti ini. Logo Vivo-nya masih kelihatan jelas sih. Sama kameranya jadinya begini nih kalau dideketin ya. Wah, bibir lebihan si casingnya kayak nggak ada nih di bagian pelindung kamera. Ntar kita coba. Bagian atas oke, aman lubangnya. Terus tombol volume, kliki. Power juga kliki, aman. Terus yang bagian bawahnya oke, aman juga, nggak ada masalah. Ini cakepan warna hitam ternyata. Kalau yang warna hitam pinggirannya, dia tuh tombolnya warna merah sih guys. Dan ini gue belinya yang warna biru, iseng aja nyobain. Oke, dipegangnya enak kok ini. Lembut banget, kayak material baby skin gitu kalau teman-teman pegang ya. Dan ini tuh agak licin kenanya. Oke, langsung aja kalau kita taruh telentang. Wah, jadi kalau pakai casing ini jangan ditaruhnya telentang guys. Bisa langsung ngebaret si kameranya nih. Kameranya lebih menonjol daripada casingnya. Kelihatan sih. Nih coba gue deketin ya. Tuh, nih sebelah sini nih. Oke, ini bahaya ditaruh telentang. Sekarang kalau ditaruhnya tengkurap, oh aman kalau taruh tengkurap. Jadi kalau teman-teman pakai casing ini, naruh di atas meja, mendingan taruhnya ya ketutup kayak gini aja guys, tengkurap. Lebih aman. Tuh, keset banget.
Terus kalian ngetes juga ini NFC-nya jalan apa enggak ya di casing yang ini. Soalnya kalau casing yang pertama tadi udah pasti aman, bisa karena dia tipis, lebih tipis daripada casing bawaan. Kalau ini agak lumayan tebel dan kita tes. Oke, kebaca guys, tuh. Oke, casing 28.500 kayak gini. Lanjut lagi. Oke, selanjutnya ini casing sama kayak yang pertama tadi, soft case semua, cuma kalau yang tadi transparan putih, kalau yang ini hitam. Harganya tuh 30.000. Tuh ya guys, looks-nya. Dan ini oke, licin guys. Casingnya ini licin, cuma kalau dipegang enak banget. Masih berasa feels handphonenya yang emang sleek banget. Dan bagian edge-nya juga masih enak buat kita pegang-pegang ataupun kita puter-puterin handphonenya kayak gini. Oke, bagian atasnya kita lihat lubangnya oke aman, bagus. Untuk tombolnya volume sama power, oke kliki semua aman. Terus yang bagian bawahnya oke aman juga. Bagian kiri ada detail-detail lagi nggak? Oh ada nih, ada 2 lubang buat tali lanyar. Nah kalau ditaruh telentang pasti aman karena kameranya terlindungi. Bahkan lensa-lensanya ya terlindung ya. Terus kalau taruh tengkurap, oke aman juga. Atas sama bawahnya mantap. Itu Imani, ya pasti bisa Imani mah. Orang casing tipis begini ya 118.500. Sip. Ini tuh gue beli casingnya emang kebanyakan style case semua. Soalnya ya handphonenya emang enak dipegang kan, kayak yang gue bilang di video reviewnya. Sip, lanjut lagi. Oke, nambah goceng. Ini casingnya harga 35.000. Si rusa atau kijang ini ya. Oh, rusa deh, deer soalnya. Ini sebenarnya ada berbagai warna, ada warna biru, ada warna hitam, sama warna ini yang abu-abu. Ini casing juga style case, dia nggak bulky-bulky banget, langsung aja kita pakai. Ini tuh materialnya kayak jeans gitu loh guys, jadi dipegangnya tuh enak banget. Cuma kalau tangan teman-teman keringetan gitu ya, kalau warna silver gini atau warna abu-abu gini tuh suka ngebekas si nyeplak gitu loh. Jadi saran gue kalau teman-teman punya tangan yang suka keringetan, belinya yang warna hitam aja lebih aman. Ini sebenarnya bagus sih casingnya, enak dipegangnya. Cuma gue emang agak kurang suka aja nih sama motif kayak gini nih. Ada tulisan dirinya segala, bold attempt, a half success, ya elah. Kalau polosan aja, cakep sih. Atau kalau ide gue ya, yang ada di pikiran gue, ini polos semua. Logo si kijangnya ini atau logo rusanya tuh kecil aja, sekecil huruf dir sini, taruh di bawah. Bagus. Dan ini nih teman-teman lihat ada benang. Ini tuh benang beneran. Tuh lihat deh. Ya kan? Bukan kayak casing anjay yang biasa benangnya tuh cetakan dari karet casingnya kan. Dan ini kenanya casingnya adalah soft case. Tuh. Bagian pinggir-pinggirnya juga karet dan tengahnya juga ini sebenarnya karet, bisa ketekuk kayak biasa, cuma ditambal sama material celana jeans ini, celana jeans, material jeans gini lah pokoknya. Untuk lubang-lubangnya bagian atas kita lihat kayak aman, terus bagian ini tinggal gue tekan. Nah, sip. Tombol volume sama power. Wah, kliki. Wah, ini bunyi klikinya paling enak dari yang gue udah cobain dari tadi. Oke, terus bagian bawahnya kayak gini, aman juga. Terus bagian sini ada 2 lubang buat tali lanyar. Sip. Oke, aman guys, nggak langsung kena si frame kameranya. Terus kalau taruh tengkurap, oke, aman juga. Sekarang kita tes imaninya, apakah kebaca. Jeng jeng. Aman. Sip. Casing harganya 35.000. Casing rusa, dipegangnya enak. Lanjut lagi ke casing selanjutnya. Oke, masih di casing yang harganya sama, 35.000. Cuma ini kenanya adalah hard case. Dan selain casingnya sama busanya kita dapat ring lagi kayak gini. Ini tuh ringnya buat teman-teman kalau misalkan suka handphonenya ada gantung-gantungan, ditaruh di sini nih. Jadi ala-ala buat kayak pengganti tali lanyard gitu loh. Diselipin, udah deh nanti megang handphonenya jadi bisa begini-begini. Langsung aja kita pasang. Ini gue belinya yang warna hitam. Dan ini kayaknya bakalan keren sih, soalnya frosted gitu juga ya casingnya nih. Tuh kan bener, bagus. Soalnya basicnya si Vivo kan warnanya udah begini nih, ngedove nih. Cakep ya, nggak glossy mengkilat gitu. Terus ditambahin sama casing ini, anjay. Cakep nih. Swear, dipegangnya juga lebih enak. Karena ya ini pinggirannya nggak terlindungi ya. Nggak ada casingnya sama sekali, jadi dicowak nih. Oke, serius guys, ini dipegangnya enak. Coba Vivo ngasih casing bawaannya kayak gini aja ya. Oke, bagian atasnya kita lihat lubangnya kayak aman. Terus bagian volume ya yang tadi gue bilang nggak ada casingnya, jadi langsung nyentuh tombol aslinya sih guys. Terus bagian bawah aman juga ya. Bagian kiri nggak ada apa-apa. Tambahan detailnya ini doang nih. Yang ada 2 lubang buat terserah buat tali lanyard atau buat pakai ringnya yang ini. Terus kalau ditaruhnya telentang, ya
Langsung kena frame kameranya. Ya, dikit banget kan tuh. Nggak melindungi nih. Kalau ditaruh telentang bahaya nih. Terus kalau ditaruhnya tengkurap, oke aman guys kalau tengkurap. Dengerin ya. Tuh, jadi kena bagian bibir atas sama bawah casingnya. Cobain Imani tempel. Oke, aman ya, bisa kebaca. Oke, lanjut lagi ke casing selanjutnya. Casing favorit di konten tim casing Wasa Wirman, yaitu casing Uetao atau casing autofocus, aka casing anjay. Autofocus Ultimate Experience. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Ini bangke nih sekarang. Beneran gue bilang bangke. Tahu nggak kenapa? Karena ini casing harganya 65.000. Suwe. Kenapa sih sekarang autofocus di atas 50.000 deh? Dan ini casing, jujur ya guys, gue nemunya tuh di Bandung. Biasanya di Jakarta udah banyak, tapi ini belum ada. Mungkin karena X50 Pro juga emang masih baru ya. Sekalinya ada juga modelannya bukan yang kayak gini. Casing anjay autofocus itu udah paling bener yang modelannya kayak gini sih menurut gue ya. Dari semua handphone yang ada casingnya, si autofocus ini yang paling bener. Yang modelnya kayak Google Pixel 1. Terus teman-teman lihat nih, bagian frame kameranya. Anjay, sekarang perlindungan itu makin tebel aja kan. Gokil. Keren sih. Nggak munafik. Ini jadinya malah keren. Kamera belakang jadi lebih menonjol tuh. Terus ada biasa aksen-aksen pinggir-pinggirannya yang warna glossy. Kalau kena cahaya tuh cie, bling 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 bling. Tapi ini kenapa tetap masih ada sih? Hapus aja kayak gitu loh. Taruh di bagian dalamnya gitu loh. Tuh, bagian dalamnya juga mirip kayak Spigen punya. Yeah, the ultimate experience. Anjay. Keseringan gue bikin konten tim casing apa? Nih yang ownernya jadi merhatiin casing gue bagus nih kayaknya nih. Gue naikin harganya. Ini berasa lebih bulky ketimbang dari tadi yang udah kita cobain. Soalnya kalau teman-teman lihat tuh bibir lebihnya di bagian kiri kanannya sih lumayan tebel. Jadi bisa dibilang ini casing protektif juga sih. 65.000 agak lumayan aman kalau handphonenya jatuh dari ya amit-amit dari kantong lah ya. Nih untuk bagian kameranya looksnya jadinya seperti ini. Aman pastinya kalau ditaruhnya telentang. Tuh, tebel. Buset. Tuh, kelihatan guys. Kelihatan kan? Ada sampai ngeganjil begini casing itu. Bagian atas kayak gini. Wih, rapi. Cakep coy. Bagian kanan tombol-tombolnya. Widih, kliki coy. Anjay. Terus bagian bawahnya, wow cakep. Sebelah kirinya ada 2 lubang nggak buat tali lanyard? Oke, nggak ada. Nih lumayan tebel. NFC-nya gimana nih? Masih bisa. Tuh NFC-nya. Aman guys. Nah, bisa ya NFC-nya ya. Lumayan nih buat demenin proteksi, tapi looks-nya juga cakep. Cuma menghilangkan identitas aslinya Vivo X50 Pro. Karena ya ini jadinya handphone anjay. Karena pakai casing anjay. Lanjut ke casing yang terakhir. Ini adalah casing pelangi. Ini harganya paling mahal sendiri, 70.000. Gue beli di toko yang sama, yang jual casing anjay barusan. Bagusnya sebenarnya kalau handphonenya warna putih sih. Ini tapi warna kayak gini gue belum kebayang. Coba kita pasang. 1, 2, 3. Aneh. Asli, aneh. Gue nggak suka nih sama pentol-pentolannya di sini nih. Gue tahu sih ini kenanya casing anti crack yang mungkin di custom ya. Kalau anti crack aslinya kan harganya tuh 2000-an sampai ya goceng lah harganya kalau di e-commerce. Sebenarnya kalau secara proteksi ya oke, aman lah. Ada air cushionnya kalau yang modelan kayak gini. Tapi langsung ketahuan minusnya tuh guys. Udah gampang nyeplak sidik jari. Udah paling mahal tapi kurang asik kelihatannya. Terus secara looks juga handphonenya malah kelihatan glossy. Jadi ya aslinya yang warna ngedove jadi kurang cantik lah dilihatnya. Perlindungan kameranya oke, aman tuh ya. Kelihatan lebih tebel sama bibir lebihnya lagi di pentol-pentolannya. Jadi kalau ditaruh telentang gue yakin tuh aman. Kita taruh di bidang datar di meja kayak gini yang kena tuh langsung pinggir-pinggiran sininya nih anti cracknya guys. Tengkurap sama. 70.000 secara looks oke. Kalau dari depan kelihatannya kayak 2 warna ya nih. Sebelah sininya merah, sebelah sininya biru gitu loh. Buat cewek-cewek yang demen mungkin ya ini bagus, cuma kalau buat gue pribadi enggak sih, ini jadi bikin kayak jelek handphonenya sih. Kalau mata gue pribadi ya, namanya selera, beda-beda. Oke, bagian lubangnya yang atas aman, terus tombol volume sama power. Oke, kliki juga. Terus yang bagian bawahnya aman juga, aman tentram. Sebelah kirinya nggak ada 2 lubang buat tali lanyard. Nah, terus kita coba Imani, jeng jeng, aman Imaninya. Dah.
casingnya segitu aja. 2 casing favorit pilihan gua. Balik lagi ke kamera yang di depan. Oke, 2 casing favorit gua yaitu yang hard case sama yang hybrid ini. Yang harganya 28.500 dan harganya yang ini adalah 35.000. Kenapa gua memilihnya 2 casing yang ini? Alasan sebenarnya karena bodi belakang si Vivo X50 Pro ini yang emang frosted kayak gini ya. Gua merasa sangat sayang jika identitas doff-nya ini malah nggak kelihatan. Kalau kita pakai yang transparan dari tadi malah jadinya glossy, doff-nya hilang. Nah, tapi kalau pakai kedua casing ini nggak ada yang salah sih. Nih, kalau yang harga 35.000 aja, warna asli handphone kita yang ini tuh biru ke abu-abuan atau abu-abu yang ke biru-biruan ini masih tetap kelihatan. Terus logo Vivo-nya juga ini masih kelihatan. Dan terutama finishingnya masih kelihatan frosted. Terus kalau yang 28.500 ini walaupun belakangnya itu smoke black, jadi bukan putih kayak yang 35.000 ini yang hard case, tapi ini tetap kelihatannya ngedoff sih, dan gua ngelihatnya cakep. Walau sebenarnya kalau diperhatiin banget ini secara looks dari belakang tuh jadinya kotak ya, nggak kelihatan slimless lagi kayak Vivo X50 Pro. Cuma balik lagi gue lebih mengedepankan bagian belakangnya kelihatannya masih tetap frosted gitu guys. Sama ini juga logo Vivo-nya tetap kelihatan kok. Cuma minusnya dari kedua casing ini sama ya. Kalau ditaruhnya telentang itu nggak aman buat frame kameranya. Jadi lebih baik kalau teman-teman pakai salah satu dari 2 casing ini, ataupun nanti teman-teman beli keduanya, itu pastiin aja naruh handphonenya itu tengkurap. Terus kalau ditanya soal handling lebih enak yang mana di antara kedua ini, gue lebih milih yang hard case ini guys, yang 35.000. Tapi balik lagi, kalau teman-teman suka casing yang lainnya yang tadi udah kita bahas selain 2 favorit gue ini ya silakan. Apalagi kalau casing yang autofocus itu, casing anjay ya, dia lebih safety asli ketimbang yang 2 ini sama dibanding yang lain. Pokoknya itu yang paling safety sendiri. Tapi harganya 65.000. Siapa tahu teman-teman dapatnya lebih murah, ya monggo dicek-cek aja di toko lain gitu ya. Sip deh, paling segini aja video tim casing kita kali ini untuk Vivo X50 Pro. Semoga bisa ngebantu buat teman-teman yang lagi pakai ataupun yang lagi baru mau beli handphonenya ya, kali bosen sama casing bawaan. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala ya. Gua Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.